Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan juga Rasul Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga kita mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Paulus mengatakan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, dan berfirmanlah kami siap melakukan kehendak-Mu dalam hidup, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, Ia bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Haleluya. Tema kita, Allah berfirman, pasti Allah lakukan. Ya. Bagi orang yang percaya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Allah tidak pernah melihat kehebatan seseorang, tetapi kegagahan seorang, kekayaan seorang, kemuliaan seseorang, tetapi Allah akan melihat sampai sejauh mana engkau mempercayai firman-Nya dalam hidup ini. Dan ketika engkau percaya apa yang dikatakannya, Dia akan tepati. Dan itu sebabnya ada alasan mengapa kita harus percaya kepada Allah, ya. Apa yang dikatakannya pasti dikenapinya. Karena yang pertama itu, Allah bukanlah manusia. Jadi Allah itu bukan manusia sehingga Ia berdusta. Kalau manusia kan kadangkala ada berdusta. Makanya firman Allah katakan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdusta. Ya, manusia tidak ada yang tidak berdosa. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Itulah sebabnya Tuhan yang sempurna itu, Tuhan yang berfirman itu, pasti Dia lakukan karena Dia bukan manusia. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah pencipta manusia itu. Dan itu sebabnya bagi orang-orang yang mempercayai firman-Nya, Dia akan selalu menepati firman-Nya. Yang kedua, Allah tidak terbatas. Manusia itu terbatas. Jadi kalau Allah tidak terbatas, tentu manusia yang terbatas ini akan mempercayakan dirinya kepada Allah. Allah yang tidak terbatas itu layak dipercaya karena kita manusia yang terbatas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah, bagi orang percaya. Dan orang yang terbatas ini mempercayakan dirinya kepada Allah melalui apa? Melalui janji-janji firman Allah. Ketika dikatakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, apakah kita percaya bahwa Allah itu menyertai kita? Tapi pada kenyataannya, dalam perbuatan kita sehari-hari, seolah-olah tidak ada Allah itu dalam penyertaan ini. Buktinya ada banyak orang berbuat jahat, ada banyak orang berbuat kejahatan. Itu tidak menyadari bahwa Allah itu Allah yang seperti dia anggap Allah itu seperti dia, terbatas. Dia Allah yang maha tahu. Dia bukan Allah yang terbatas. Dan apapun yang kita lakukan, Dia pantau itu semuanya. Masih sering saya katakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang melakukan yang baik ataupun yang jahat. Dan Yeremia mengatakan,
ayat yang ke-10 bahwa Ia akan membalaskan atau memberi imbalan atau reward setimpal dengan tingkah laku dan perbuatan. Jadi manusia itu terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Karena keterbatasan kita lah, maka kita perlu menyerahkan diri kepada Allah yang tidak terbatas. Karena Allah akan menggenapi firman-Nya. Satu contoh, kalau dikatakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus, apakah kita percaya? Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, apakah kita percaya? Ada banyak itu nggak percaya itu. Dan saya bersyukur, saya masih percaya terhadap firman dan kuasanya itu yang menyembuhkan kita. Dia tabib, dia segala tabib, dokter, dia segala dokter. Dan sukanya saya mendoakan orang yang tidak dianggap sudah tidak lagi dianggap bisa atau dia anggap tidak mungkin hidup. Dan disitulah tantangan kita sebagai hamba Tuhan untuk datang kepada Tuhan, bahwa hidup itu di tangan manusia. Sudah divonis mati, tapi kita yakinkan, keluarga yakinkan mereka bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala hal. Manusia hanya dapat berusaha, tapi penentuan adalah Tuhan. Karena apa? Dia tidak terbatas. Jadi kalau kita batasi kuasanya dengan pikiran kita yang kecil ini, yang hanya segenggam ini, nggak akan sampai itu. Tapi kalau kita dengan iman kita akan melihat Allah yang tidak terbatas itu mampu melakukan apa saja ketika iman kita berbicara. Haleluya. Dan itu sebabnya ketika Allah berfirman, pastikan engkau mempercayainya dan Allah akan melakukan. Dan saya yakin dan percaya, apalagi firman Allah yang khusus datang kepada kita, ya, secara pribadi saya yakin nilainya itu akan jauh lebih dahsyat. Ada tentunya setiap kita akan pernah mengalami lawatan Tuhan secara khusus dalam hidup kita, sehingga dalam situasi yang demikian tiba-tiba kekuatan raksasa itu datang. Kita bisa menjadi Daud yang mengalahkan Goliat itu ya. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, Goliat itu Goliat terus. Kita harus yakin terhadap Allah yang tidak terbatas. Saya tidak sedang menceritakan bagaimana si Bileam ini mau dipakai oleh Raja Balak untuk mengutuk Israel, tidak. Tapi saya hanya mengatakan bahwa walaupun kita tahu kisahnya ini bagaimana Bileam hampir saja dibinasakan oleh malaikat Tuhan karena mulai sedikit-sedikit. Untung aja keledainya bisa ngomong, kalau enggak aduh habislah dia. Tapi saya tidak bercerita di situ. Saya tidak mengatakan ketidakterbatasan Allah itu dalam hidup kita sebagai orang yang mempercayakan hidup ini kepada Allah. Dan kemudian, dan Allah itu kudus, manusia berdosa. 1 Petrus 15 dan 16. Kita tahu Allah yang kudus itu mau kita tetap kudus dalam setiap tingkah laku kita. Dari ayat 15 ini, ayat 16 dikatakan, jadilah engkau kudus karena aku kudus. Allah itu kudus. Dan kalau dia kudus, tentu kita harus datang kepada dia di dalam kekudusan. Nggak bisa kita menghampiri Allah tanpa kekudusan. Karena Allah katakan, jadilah kamu kudus, ya kita harus kudus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kita harus sempurna. Hebat sekali kamu sempurna. Ya, karena Allah yang mengatakan. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Sempurna dalam kedewasaan, sempurna dalam kasih, sempurna dalam karakter, sempurna dalam kekudusan Tuhan. Dan
Itu bukan hasil karya kita, itu hasil karya Roh Kudus, Tuhan dan firman yang Tuhan taruhkan dalam hidup. Allah yang berdiam dalam hidup kita. Dan itu sebabnya kita bisa kudus oleh karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Yang terakhir, Allah kekal, ya. Manusia fana. Dan Mazmur 93 ayat yang kedua dikatakan bahwa dia berasal dari kekekalan, ya. Jadi dia dari kekal engkau ada. Jadi dia tidak terbatas dan dia kekal adanya. Jadi karena dia kekal, satu kali kita akan bersama yang kekal itu, bersama dengan dia di surganya abadi. Dan itulah sebabnya hargai firman Allah. Dan kalau dia katakan engkau bersama-sama dengan aku dalam kekekalan, kau tidak percaya, ya itu urusan setiap kita. Tapi kalau kita percaya pada firman Allah, apa yang dijanjikan olehnya melalui firman Allah, kita akan menerima berkat firman Allah. Dan ingat ini selalu, saya mau katakan, saya mau ingatkan kita, Allah berfirman, pasti Allah melakukan apa yang telah difirmankannya. Dan kalau engkau sampai pada tahap itu, kau akan melihat kebaikan, kemurahan, pertolongan Allah, kuasa Allah senantiasa menyertai langkah-langkah hidup kita. Kita lebih daripada pemenang karena Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus percaya kepada firman-Mu, apa yang Kau firmankan, percaya dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat kedua belah tangan kalau engkau mau didoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan yang diangkat kepadamu. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan Tuhan dan penyembuhan yang Tuhan lakukan ke dalam hidup mereka. Dan kau sedang mengalami penderitaan dalam hidup ini, mungkin saya mau katakan Tuhan mampu mengatasi segala persoalan. Kalau engkau mengalami kesulitan, persoalan, masalah dalam hidup ini, mari datang kepada Allah, karena Dia yang berjanji kalau kita datang, Dia akan memberikan kebaikan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangannya, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong setiap kami yang mengalami masa-masa sulit. Tapi kami percaya padamu, kami percaya pada firman-Mu, kami percaya pada pemeliharaan. Ada cara Tuhan untuk menolong kami, memberkati kami, dan menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu pertolongan bagi orang-orang yang mengalami masalah. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa sehingga setiap kami boleh berkata, terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di malam ini. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah dalam hidup ini. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus membuat kita tetap bersama dengan Dia, dan deep-sleep-nya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.